Oke, Pak Madalan, kita mulai ya. Mulai dari awal, Pak. Iya, mulai dari awal lagi ya. Bacakan Al-Quran ya. Surat Al-Ikhlas boleh. Kemudian dilanjutkan pembelajaran ya. Setelah itu akan ada pertanyaan-pertanyaan dari para penguji. Silakan Pak Madalan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, bagus. Silakan lanjutkan. Yang penting-penting saja adalah jangan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik anak-anak, sebelum kita memulai belajar, silakan Ananda Dedi membacakan, memimpin doanya. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Terima kasih pada Ananda Dedi yang telah memimpin doanya. Semoga Allah mengabulkan apa yang kita minta. Baik, selanjutnya Bapak absen dulu. Silakan dijawab hadir. Abdullah hadir. Fatimah hadir. Yang terakhir Zainuddin hadir. Ya, baik sekali. Hadir semua untuk hari ini ya. Ya, bagus. Apakah kalian sebelum berangkat sekolah tadi di rumah sudah membantu orang tua? Iya Pak. Oh, dan kalian waktu berangkat sekolah ada pamitan sama orang tua kalian? Ya, bagus sekali. Memang kalau kita pergi sekolah kita harus berpamitan dulu kepada orang tua. Nah, silakan kalian mengamati dulu gambar yang ada di layar ini. Nah, ini ada dua gambar. Ya, setelah kalian mengamati gambar tersebut, gambar apa yang kalian lihat? Terus yang kedua, apa kalimat thayyibah yang kamu ucapkan ketika melihat peristiwa pada gambar tersebut? Kemudian anak-anak menjawabnya. Dan selanjutnya guru memperkenalkan materi pelajaran hari ini, yaitu tentang indahnya kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah yang kita belajar pada kelas 4 ini ada 3. Subhanallah, Masya Allah, dan Allahu Akbar. Nah, untuk hari ini kita belajar dulu indahnya kalimat thayyibah, Subhanallah. Nah, kita lihat tujuan pelajarannya. Nah, ini tujuan pelajarannya, yaitu terbiasa mengucapkan kalimat thayyibah, Subhanallah, sehingga terbentuk pribadi tangguh dan sikap menghargai dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini capaian pembelajarannya 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, untuk selanjutnya, pada hari ini kita kerja kelompok. Bapak bagikan kelompok ya. Caranya Bapak akan menyuruh kalian hitung dari angka 1 sampai dengan angka 4. Silakan berhitung. Setelah anak-anak selesai berhitung dari angka 1 sampai ke angka 4, kemudian guru mengumpulkan dengan angka yang sama. Setelah terbentuk kelompok, maka kita bagikan LKPD-nya kepada kelompok tersebut. Anak-anak semua mendapatkan lembar kerja ini. Apakah anak-anak sudah mendapatkan semua LKPD-nya?
Ya, kalau sudah coba dipahami dulu. Apakah lembah kerjanya ada yang belum dipahami? Kalau ada, silakan ditanyakan. Ya, Mustafa, ada pertanyaan apa? Silakan. Ya, bagus sekali. Siapa yang bisa menjelaskannya? Oh ya, Zulis. Silakan Zulis. Beri tanggapannya terhadap pertanyaan kawan kalian. Ya, Zulis, bagus sekali. Tepuk tangan buat Zulis. Luar biasa Zulis. Ada lagi? Oh, nggak ada. Ya, baik. Kalau tidak ada tentang ya, hal-hal yang tidak dipahami dengan LKPD ini, yuk kita sama-sama perhatikan materi yang ada pada layar ini. Diperhatikan secara seksama ya. Jangan ada yang lirik-lirik. Perhatikan ke sini agar materi yang disampaikan dapat kalian pahami. Anak-anak melihat materi yang ada di depan layar dan diputarkan audionya tentang indahnya bertasbih, kemudian waktu mengucapkan kalimat subhanallah dan hikmah membaca kalimat subhanallah. Setelah anak-anak melihat materi, kemudian peserta didik mengerjakan secara kelompok sesuai dengan LKPD yang telah dibagikan tadi. Bagaimana anak-anak? Ada kendala? Kalau ada, silakan diutarakan, bisa kita pahami bersama. Ada? Nggak ada ya? Ya, silakan dikerjakan. Ya, sudah siap? Ada yang sudah siap? Oh ya, ada. Kelompok 1 ya, silakan. Kalau sudah siap, silakan dipresentasikan. Semua kelompok yang lain coba didengarkan. Apabila kurang paham, boleh ditanyakan. Kemudian kelompok 1 menjelaskan apa saja yang telah dikerjakan sesuai dengan LKPD. Setelah tampil kelompok 1, rupanya kelompok 1 mengerjakan tugasnya dengan baik. Maka guru memberikan apresiasi. Ya, terima kasih buat kelompok 1, luar biasa. Ada yang perlu ditanggapi? Nggak ada. Kemudian kelompok selanjutnya tampil. Sehingga presentasi kerja kelompok sudah selesai. Kemudian penutup, kita berikan tugas mandiri. Anak-anak, Bapak bagikan tugas mandiri. Tugas ini kalian kerjakan di rumah. Nanti pada pertemuan minggu depan, kalian kumpulkan. Karena tugas ini akan menjadi penilaian. Dan sedikit tambahan untuk kalian, Bapak bagikan link YouTube ke grup WA, nanti kalian nonton di rumah, kalian pahami daripada video tersebut dan ambil hikmahnya. Sebelum Bapak tutup, adakah yang ingin bertanya? Nah, rupanya anak-anak tidak bertanya lagi, dan Bapak ambil kesimpulan untuk materi hari ini. Setelah kami ambil kesimpulan, maka kita tutup dengan salawat nariyah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masuki pada sesi pertanyaan. Pertama akan dimulai oleh Bapak Noviar. Silakan Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Hilmi. Muhammad Dahlan, ini kamu peserta terakhir nih. Ya. Ya Pak Hilmi ya, terakhirnya. Iya, yang terakhir Pak. Oke, baik. Muhammad Dahlan mengajar di mana sekarang? Mindiju Bapak. Mintiju. Ya. Berapa lama sudah di Mintiju?
2019. 2019. Berarti sekarang 2023. 4 tahun. Berapa tahun? 4. 4 tahun. Berarti Ya. sudah lama lah kalau 4 tahun kan. Ya. Mengajar. Kamu mengajar bidang studi atau kamu mengajar di kelas, guru kelas? Bidang studi Bapak, Bidang studi apa? Akidah Akhlak dan SKI. Akidah Akhlak dan SKI. Ya. Oke, Akidah Akhlak dan SKI. 1 minggu berapa jam? Sekarang 16 jam Pak, karena di ini ada jabatan waka Pak. Ya. Ya. Kamu belum sertifikasi tentunya kan? Bagaimana? Belum Pak, ini Belum ini persyaratan kita. Ya, berarti kalau belum sertifikasi itu belum profesional, Dahlan. Benar Pak, benar. Ya. Benar. Meskipun mengajarnya itu sudah profesional, jadi belum bisa disebut sebagai guru profesional. Ya. Ahmad Dahlan, bisa dijelaskan sebentar guru profesional itu bagaimana ciri deskripsinya? Ini guru profesional itu Pak, guru yang mempunyai komitmen tinggi, yang mana guru tersebut mempunyai banyak wawasan sehingga seorang guru itu mampu memberikan materi kepada peserta didiknya yang menghasilkan capaian pembelajaran yang maksimal, Pak. Itu guru profesional. Profesional. Ya. Oke, guru profesional itu dia minimal harus punya berapa kompetensi? Minimal dia harus punya 4 kompetensi, Pak. Apa saja itu? Kompetensi itu yang pertama kepribadian, yaitu wibawa dia, kemudian akhlak dia. Yang kedua ada kompetensi pedagogik, yang memahami siswanya, yang punya psikologis. Itu dia. Yang ketiga, maksudnya? Maksudnya bagaimana itu? Dia memahami karakteristik siswa misalnya. Iya. Different individual differences. Misalnya itu salah satu kemampuan yang harus dimiliki guru, betul? Betul Pak, benar sekali. Betul, ya. Oke, Ya. Baik. Oke, Ahmad Dahlan, kita kan sekarang di PPG kan mulai kita mempelajari dan diajarkan tentang kurikulum Merdeka Belajar atau Kumar atau apalah namanya itu kan. Artinya model pembelajaran baru yang harus diadop oleh Kementerian Agama, meskipun ini telat kan. Ada beberapa prinsip yang kalau kita lihat di kurikulum Merdeka Belajar dalam pelaksanaan pembelajaran. Misalnya di struktur RPP. Struktur RPP itu kalau dalam kurikulum Merdeka Belajar bagaimana komponen-komponennya? Komponen-komponennya kalau di Kurmer itu yang pertama kita ada ini informasi umum dulu, yaitu di situ ada tentang P5, profil penguatan Pancasila, dan ada ini lagi PPRA, apa itu PPRA? Alamin, ya. Ya, terus di sini kemudian ada asesmen awal. Asesmen awal. Apa itu asesmen? Dimaksud asesmen di situ? Asesmen itu termasuk penilaian, Pak ya. Penilaian awal. Asesmen. Melakukan asesmen. Kita mendengar istilah asesmen. Ya. Apa itu asesmen? Itu apa asesmen? Kalau dalam kurikulum, apa pentingnya asesmen di sini dalam kurikulum ini? Kita yang pertama ini Pak, yang pertama kita bisa menilai sejauh mana pemahaman anak-anak. Ya. Terus? Kemudian nanti di akhirnya perlu asesmen, kita juga mengetahui sejauh mana dia sudah mengerti dengan materi yang telah kita sampaikan. Oh, berarti ada asesmen awal. Ya. Ada asesmen formatif ya. Ya. Oke. Itu kan tujuan asesmen itu kan hampir sama dengan model evaluasi kan? Ya, evaluasi. Misalnya kita nanti kan ada istilahnya
Untuk apa kita melakukan assessment? Untuk apa kita melakukan evaluasi misalnya? Untuk mengetahui tingkat pemahaman atau kecerdasan belajar siswa. Kalau seandainya kita sudah melakukan itu, lalu kita akan dapat informasi dua, kalau tuntas dan tidak tuntas. Kalau dia misalnya tuntas, apa yang dilakukan oleh guru? Oh ya. Pembelajarannya tuntas, apa yang dilakukan oleh guru? Kalau Berikutnya. tuntas, kalau tuntas Hah? itu, kalau tuntas kita berikan pengayaan, Bapak. Bagaimana bentuknya? Pengayaan misalnya di sini tentang barusan kita ajarkan materi subhanallah. Kita arahkan dia bertemu dengan ustadz atau tungku-tungku, dia suruh memahami kembali sama ustadz tersebut tentang subhanallah. Oh, disuruh, bukan diberi pelajaran. Itu maksudnya kalau pembelajaran sudah tuntas, bukan lanjut ke materi yang lain gitu. Tidak, Bapak. Kita materi Tidak. itu kita cari isinya yang lebih lagi, mendalam lagi. Lebih tinggi lagi materinya, lebih dalam lagi. Itu Ya, kalau benar, sudah Bapak. tuntas. Ya, itu kalau tidak tuntas, kalau tidak tuntas, kita buat ini penelitian tindakan kelas, Bapak. Ada remedi. Kalau Remedialnya. tidak tuntas, buat remedi. Ya, remedial ya. Apa yang dilakukan oleh guru dalam remedi itu? Oh, remedial. Kita bisa memberikan umpan balik tentang materi tersebut dan diajarkan kembali. Berarti ada masalah itu. Kenapa ada siswa ketika belajar dia tidak memahami materi yang disampaikan guru? Itu berarti kan ada masalah itu. Benar, Pak. Berarti guru harus mengidentifikasi masalah itu. Ya, ya benar, Pak. Dalam kurikulum mereka itu kan ada cara mengidentifikasi masalah. Misalnya guru mengidentifikasi masalah yang dihadapi, lalu guru menentukan model pembelajaran yang tepat, misalnya, sehingga pembelajaran itu bisa tuntas semuanya, kan? Maka kita dengar istilah apa, BBL, PJBL ya. Adalah menggunakan model pembelajaran apa di sini? Ini PJBL ya. PJBL ya. Kenapa pilih PJBL? Karena di sini kita lihat memang ada permasalahan. Kenapa pilih PJBL? Kenapa tidak pilih yang lain? Kenapa pilih Yamaha, tidak pilih Honda? Nah, ini masalahnya memang pembelajaran yang kita lihat ada permasalahannya, Pak. Jadi masalah tersebut ini ingin kita tuntaskan. Atau mungkin karakteristik yang dipunyai oleh permasalahan tersebut itu cocok atau bisa diselesaikan oleh model pembelajaran PBL misalnya atau PJBL, karena ada teori yang menyatakan kalau masalahnya begini maka kemungkinan pemecahannya bisa dilakukan dengan model ini. Oke. Dalam mendengar istilah hot, udah Pak. Kemarin sempat dipikir. Ya hot. Ya Pak. Hot itu adalah sebuah bisa saja bentuk soal yang sehingga anak didik itu bisa berpikir kritis, Pak. Bagaimana mengintegrasi hot dalam pembelajaran? Mengintegrasi hot ya. Dalam apa? Apa dulu? Hot. Hot itu apa? Hot itu adalah berpikir kritis dan lebih tinggi dari materi tersebut. Ya. High. Ya, contohnya apa? Ya. Bagaimana Pak? Contohnya apa? Contoh kita membuat soal yang soal tersebut daya pikir anak itu lebih jauh. Oke, Mama Dalan satu lagi lah. Coba Mama Dalan tunjukkan literasi dalam pelajaran Mama Dalan tadi. Bentuk literasinya apa bentuknya tadi? Literasi ya. Anak-anak ini disuruh membaca subhanallah setelah atau bentuk zikir setelah sholat fardu. Bentar Pak, suaranya hilang. Suara hilang Pak. Bapak, mute dulu Pak. Ya.
Ini Tadi Pak, di dalam pembelajaran ada disebutkan bentuk literasi salah satunya. Apa itu contoh atau disebutkan kembali? literasi. Ini Um, apa ya? Saya di akhir tadi ada Ahmad dan Ya, Suboga ini anak-anak minggu dilihat depan link kita YouTube. Dilihat link YouTube-nya, Pak. coba nanti cari materi ini, baca ini, nonton ini, kemudian nanti simpulkan, tulis kan begitu kan? Ya, iya, Itu Pak. salah satu bentuk literasi kan? Ah, kemudian ada ini juga apa Itu nih? dilakukan. Dalam waktu Oke. membaca kalimat subhanallah itu kan ada waktunya setelah salat fardu. Setelah fardu itu dia secara berjamaah mungkin salat di mana, mungkin secara berjamaah mereka bisa membacakan kalimat subhanallah tersebut atau salat Itu sendiri. bentuk literasi juga. Saya pikir sih begitu, Pak. Atau apa luruskan saja? Gimana, Pak? Oke, dah. Tapi sedikit saya dapat tadi di penjelasan waktu mengajar dapat. Ya. Ya. Oke lah. Karena ini Madalan sudah 2 kali tampil, Pak Hilmi sudah dilanjutkan sama Pak Hilmi lah. Ya, ya. Baik, ini jangan sampai terganggu lagi jaringannya ya. Ya, Baik, Pak Dahlan, Ahmad Dahlan tadi memberikan materi tentang kalimat subhanallah ya. benar, Bapak. Iya, kira-kira materi Bapak ini masuk akidah atau masuk akhlak ini? Ini masuk akidah, Bapak. Kenapa? Alasannya? Nah, subhanallah itu kan perkataan yang baik, yaitu yang artinya maha suci Allah. Nah, kita dalam ini Asmaul Husna semua, Pak. Dalam mempelajari Asmaul Husna, kembalinya kepada akidah, Bapak. Karena penyucian diri kita. Begitu, Bapak. Oke. Apa itu akidah secara bahasa dan istilah, Pak Ahmad Dahlan? Ya, akidah secara bahasa itu, Pak, yakudu, artinya mengikat. Kalau secara istilah, kepercayaan bersih dari kebimbangan dan keraguan yang mencakup 6 rukun iman, Bapak. Terus arti akhlak bagaimana? Apa arti akhlak? Dan apa secara bahasa, secara istilah? Oh ya. Kalau akhlak itu berasal dari bahasa Arab, Pak ya. Khulukun, artinya perangai. Kalau secara istilah itu yaitu tingkah laku yang menetap pada diri manusia itu apakah yang timbulnya nanti buruk atau baiknya, karena itu akan timbul secara spontan, Pak. Oke, Pak Ahmad, itu dalam kajian Al-Ghazali beliau telah membagi ilmu ya, ada ilmu fardhu ain, ada ilmu fardhu kifayah ya. Ya. Nah, ini menyangkut ilmu fardhu ain itu di samping akidah tadi ya, ada lagi ibadah dan akhlak ya. Ya, benar, Pak. Kira-kira bagaimana korelasi atau hubungan di antara ketiga ilmu tersebut? Nah, ini ketiga-tiga ini akidah, akhlak, dan ibadah ini keterkaitannya tidak bisa dipisahkan, Bapak. Tidak bisa dipisahkan. Yang mana seseorang kalau mempunyai akidah yang baik, maka dia bisa melakukan ini. Seorang yang mempunyai akidah yang baik, dia akan bisa beribadah dengan baik juga. Ketika seseorang itu sudah bisa beribadah dengan baik, pastinya akhlaknya akan terbentuk dengan akhlak mulia. Tapi kalau sebaliknya akidahnya belum benar, maka ibadahnya juga tak benar, maka akhlaknya juga pun tidak benar. Begitu, Bapak. Menurut saya, Bapak. Kejadian yang kita dapat di dewasa ini, misalnya orang mengatakan beriman ya, tetapi dia tidak salat. Ini bagaimana ini? Nah, iman itu tidak bisa kita nilai, Pak. Bukan kita manusia yang menilai manusia yang lain. Iman itu hakiki milik seorang pribadi dengan sang Khalik, Pak.
Belum tentu kita lihat orang itu beriman, kita ucapkan beriman. Belum Pak. Lalu ketika dia tidak sholat, bagaimana itu? Nah itulah. Keimanannya bagaimana? Nah, berarti orang yang tidak sholat berarti imannya belum kuat, Bapak. Ya. Ya, ya. Terus Contohnya saja ini, Pak. Kalau menurut saya, seperti berpuasa. Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Allah menyuruh orang itu berpuasa karena beriman, bukan karena Islam. Begitu juga dengan orang salat. Itu memang karena kurangnya iman, Bapak. Oke, sekarang kita jumpai juga dalam masyarakat ada orang yang beriman dan dia melaksanakan perintah-perintah Allah, salat ya. Tetapi terkadang masih juga akhlaknya belum sempurna, misalnya dia masih tetap mengupat ya, mencaci, memfitnah, mengadu domba. Nah, bagaimana hal ini bisa terjadi? Nah, ini mungkin karena fungsi tasawufnya belum, Pak. Tasawufnya belum berfungsi. Kalau orang seperti ini bagaimana nanti? Amal-amalnya bagaimana? Oh, amal-amalnya. Nah, ini Bapak, kalau menurut saya misalnya orang mengupat. Jelas hukuman bagi orang mengupat itu bahwasanya siapa yang saja mengupat, bahwasanya amal-amal yang dia punya akan hangus. Berarti intinya orang yang sholat itu berpuasa akan tapi dia masih berbuat mengupat sama dengan nol juga. Nol juga amalannya, Pak. Tapi lebih ke arah amalan yang tidak baik. Jadi kalau begitu ketiga-tiga ini harus terangkum semuanya ya. Iya benar, ada akidah yang bagus, ibadah yang bagus juga, dan ada akhlak yang mulia ya. Iya benar, Pak. Nah, kira-kira ini tentu yang menjadi harapan kita dalam pendidikan kita ya, terutama pendidikan pelajaran akidah akhlak ya. Ya, jadi kira-kira ini Bapak selaku guru yang mengampu pendidikan akidah akhlak, bagaimana upaya Bapak melahirkan anak-anak didik yang bagus akidahnya ya, ibadahnya juga bagus, serta akhlak, memiliki akhlak yang mulia? Apa yang Bapak lakukan? Nah, seorang guru itu yang pertama Bapak harus menyampaikan materi dengan sebaik-baik mungkin agar mereka bisa memahami, dan kemudian ini waktunya habis Pak. Dan kemudian yang penting sekali guru itu harus memberikan teladan. Harus memberikan teladan yang untuk peserta didik tersebut. Konyol Bapak, kalau kita memberikan materi yang cukup baik kepada mereka, namun kita tidak memberikan teladan yang baik, tidak akan tersampaikan tujuan yang Bapak ucapkan perusahaan. Begitu Bapak. Ya baik, begitu kami menjadikan Bapak ya sebagai duta-duta dari UIN ya, untuk mendidik anak bangsa kita menjadi anak-anak yang kuat iman ya, yang kuat amal dan juga bagus akhlaknya. Selamat menjalani tugas Pak Ahmad ya. Ya, terima kasih Bapak. Baik, mungkin sampai di situ dulu Pak Dr. Noviar ya. Pak Ahmad Dahlan. Pokoknya Ahmad Dahlan semangat. Semangat Ahmad Dahlan ya.